Labuan Deli yang mungkin masyarakat Sumatera Utara jarang menginjakkan kaki di sini, kecuali ada tersangkut dengan rutan Labuan Deli. Saat ini kita bersama Bapak Kalapas ya Pak, Kepala Rutan Pak Nimrod Siontan ya Pak ya. Ini rekan kita juga dari DO Bang Setia. Hari ini kita ngobrol bareng bersama Pak Siontan. Gimana kabarnya? Syukur sampai hari ini kabarnya baik, luar biasa dan semangat. Semangat ya Pak ya. Ya. Jadi COVID-19 ini tidak COVID tetap pengaruh, namun kita harus lebih mempengaruhi COVID supaya tetap produktif, kata Bapak Menteri kami. Iya. Ini Bapak Rutan Labuan Deli berapa tahun? Saya sudah 4 tahun kurang. Iya. Maunya Tentu dalam perjalanan kita kan ada pola karir ya, jadi kita serahkan kepada pejabat kita yang membidangi tentang karir. Saya pribadi pengennya cepat-cepat meningkat, ya. Kalau bisa cepat-cepat jadi capres ya kan. Capres. Oh, jadi 2035. 35. Iya. Capres. Capres. Iya. Oh, semangat Pak. Semangat. Terus. Iya. Kira-kira Bang Bobi apa nih? Ada mungkin Iya, jadi tanyain. untuk Pak Nimrod, kita kan dari masyarakat lah istilahnya sering bertanya kalau untuk di rutan kelas 1 di kelas 1 Labuan Deli ini sendiri jumlah tahanan yang sedang dibina di sini ada berapa Pak kapasitasnya? Hari ini 1.648 orang. 1.648 Dengan kapasitas 500 orang. Iya, jadi saya ada 300% over kapasitasnya. Jadi kalau sistem ataupun sebutan dari kami sekarang sudah tidak over kapasitas, tapi sudah overcrowding. Iya. Overcrowded. Iya, tapi itu tidak sebetulnya tidak jadi patokan kalau kita ya, kalau saya gitu. Kenapa? Jadi pemerintah itu kan mereka juga minta bantu ke kita juga sebagai masyarakat. Betul. Dan tidak bisa memprediksikan yang masuk ini harus 3 orang, 4 orang, 10 orang nggak bisa. Iya, tidak bisa. Kira-kira apa lagi? artinya ini angka pelanggaran hukum dari masyarakat itu cukup tinggi berarti ya. Iya. Benar. Maka di sini dituntutlah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Iya, betul. Kira-kira rutan ini kan ada kesehatan. Iya, Gimana itu kesehatannya, kemudian makannya, iya, itu anggaran dapur. iya. Iya, tidak apa-apa. Iya, iya. Kalau sekarang saya sudah bertugas 17 tahun ya. Sekarang ini 10 tahun ke depan ini sangat banyak perbaikan ya. Dulu mungkin makanan itu seperti banyak yang bilang compreng gitu ya, atau Tidak layak. iya tidak layak. Kalau sekarang sudah sangat layak. Nanti boleh kita lihat, mudah-mudahan COVID, tapi kita sudah memasang itu di media sosial kita bagaimana makanannya. Jadi ada peraturan menteri yang ditindaklanjuti dengan peraturan dirjen. Ada daftar menu yang diberikan kepada kita yang dilaksanakan oleh penyedia barang kita, dan itu setiap pagi dilakukan pengolahan di dapur kita. Sekarang makanannya di sini mungkin sudah sangat enak lah ya, sudah sama dengan di rumah sakit. Kalau di daftar menu itu dia per 10 hari
mereka sudah pasti makan telur, makan daging, makan ikan, ayam, sayur ya Pak. sayur, ada buahnya lagi. Artinya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Oh, Berarti Iya. Pak Nimrod, stigma masyarakat kalau di rutan itu hidup segan mati tak mau, nggak benar ya Pak ya? Mungkin bisa saja bagi beberapa orang, ada juga karena setiap satu hipotesa itu kan belum tentu sama dengan hipotesa yang lain. Tapi kami sebagai pelaksana tugas di Rutan Labuan Deli, kita sudah melakukan sebuah SOP dan juga cara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, berkaitan dengan kesehatan, sekarang juga sudah banyak peningkatan yang diberikan kepada warga binaan kita ya. Sekarang kita bagaimana mencari inovasi, kita bekerja sama dengan rumah sakit. Juga mereka sudah banyak yang memiliki BPJS. Sekalipun tidak ada BPJS-nya, ada juga anggaran yang dikhususkan untuk perawatan warga binaan yang harus dirawat inap di rumah sakit. Terus sekarang dokter kita sudah ada, perawat juga ada, ambulans juga sudah ada. Ya. Nah, kalau boleh nih menyampaikan pendapat saya pribadi, mungkin bisa saja saya sampaikan pelayanan kepada warga binaan kita dalam arti ini pelanggar hukum sudah sangat luar biasa dibandingkan dengan pelayanan kepada masyarakat yang baik-baik di luar sana. Ini ada statement kalau tidak salah dari Pak Yasona ya kan, bahwa untuk warga binaan yang melanggar itu kita harus memanusiakan manusia. Iya. Apa betul itu Pak? Betul, sangat betul. Sekarang ini bagaimana kita membina mereka dengan konsep pemasyarakatan ya, bukan lagi penjeraan seperti konsep yang ada pada tahun 1964, 1995. Konsep kita adalah pemasyarakatan. Bagaimana mengembalikan mereka menjadi sama dengan manusia yang lain. Gitu. Nah di sini di Rutan Labuan Deli sudah sangat maksimal kita lakukan ya. Kita berikan pekerjaan, kita berikan upah. Jadi ada prinsip dalam pemasyarakatan itu bahwa kegiatan yang kita berikan itu tidak boleh hanya mengisi waktu luang. Kegiatan yang kita berikan itu harus sama dengan yang ada di luar. Nah, Kementerian Hukum dan HAM sekarang banyak melakukan terobosan untuk mencapai apa yang ada di dalam prinsip-prinsip tadi. Ya, melakukan pembinaan dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga supaya mereka punya sertifikat. Ada juga kita melakukan kerjasama dengan perorangan, memberikan pelatihan kerja. Kemarin kita melakukan dengan Balai Latihan Kerja Provinsi, dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura. Ada juga perorangan yang datang ke sini memberikan pelatihan. Sangat banyak. Iya, namun kan mungkin banyak juga teman-teman media ataupun masyarakat yang menyampaikan bahwasanya masih begini, negatifnya masih begini. Tentu kalau kami menerima itu, tapi saya pribadi bukan sebagai karutan ini ya, kita harus mencoba mengolah mindset kita ataupun berevolusi mental kita. Saya juga pernah ditanya oleh guru saya itu ya, ketika ditaruh di sini titik nih kan, apa yang kamu lihat di sini gitu? Ada titik warna hitam gitu. Sementara kita tidak melihat masih banyak lagi hal-hal yang putih, yang kosong, yang masih harus kita isi di situ. Jadi poinnya adalah, ayo kita bersama-sama yang punya kelebihan, kita berbagi, kita menciptakan sebuah ide bagaimana memberikan sebuah kegiatan yang positif kepada warga binaan khususnya dan juga nanti di masyarakat. Kendalanya yang banyak sekarang adalah ketika mereka keluar, di luar itu tidak ada kegiatannya, di luar itu tidak ada pekerjaannya. Nah, jadi boleh saya sampaikan, kalau ada juga yang mengatakan rutan lapas itu sekolah kejahatan, saya kira itu tidak benar. Itu dasarnya apa? Kita boleh memberikan data kepada masyarakat ya, bahwa jumlah residivis di Labuan Deli ini tidak ada 1%.
Dari 1.600 paling ada 10 orang di residivis. Yang banyak itu adalah pelaku kejahatan pemula. Iya. Nah ini perlu kita bicarakan bersama, duduk bersama dalam hal ini dengan pemerintah daerah. Apa masalahnya? Nah, Pak Menteri kita, Pak Dirjen, juga Pak Kanwil banyak melakukan mencari cara untuk mengurangi ini. Bahkan mungkin yang di luar tugas pokoknya Kementerian Hukum pun sudah dilakukan untuk meminimalisir ini. Tapi kan kalau sudah di luar, kami kan sudah tidak melekat lagi. Itu saya kira. Oke. Terus Pak Nimrod, kita kan ini dari masyarakat lah, istilahnya saya sebagai warga lah melihat sebenarnya ada nggak semacam rutinitas dari warga binaan yang di sini tuh, contoh pagi ngapain, siang. Nah, kita mau tahu gitu karena jujur saja sejauh yang saya tahu selama ini ya misalnya ini apakah ada mungkin kontak fisik, tindakan kekerasan atau tindakan-tindakan yang tidak wajar gitu. Jadi mungkin ini jadi edukasi juga ke masyarakat bahwasannya ini loh yang dilakukan pemerintah di rutan kepada warga binaan yang di rutan Kabupaten. Kita dengar Iya. Di rutan Labuan Deli dan ini pada umumnya rutan lapas, kita sudah mempunyai namanya jadwal kegiatan rutin warga binaan. Jadi mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu sudah ada kegiatannya. Jam 7 pagi kita melakukan kebersihan. Nanti petugas kita mengecek apakah jumlah yang hari ini sama dengan jumlah yang tadi malam. Setelah itu melakukan kebersihan. Ya, sudah tidak jauh beda lagi dengan hotel. Mungkin hotel Melati lah, tidak sama dengan hotel Joy Marriott ya kan. Nah terus setelah itu mereka olahraga. Olahraga ya? Ada Iya. olahraga? Iya, olahraga. Kita biasanya mendatangkan pelatih senam dari luar. Tapi karena COVID, mereka latihan sendiri. Iya. Nah, setelah itu nanti kalau biasanya melakukan kunjungan, tapi karena ini COVID tidak. Lalu ada yang mengikuti persidangan, ada yang mengikuti kebaktian, ada yang Muslim dia ke masjid, yang Kristen dia ke gereja. ada naturalnya juga Ya. ya, keagamaan juga. Betul, kerohaniannya juga. Iya. Nah nanti di sini yang mengikuti kegiatan bimbingan kegiatan kerja, ada yang di Dorsmir, ada yang ke pertanian, ada yang membuat pakuseng, ada yang mebeler, ada yang menjahit, ada yang membuat packing karet, ada juga yang membuat handicraft seperti ini. Nah, ini dibuat di sini. Kerajinan tangan. Iya. Oh, berarti anggapan kita sebagai masyarakat selama ini kalau warga binaan itu ya dipojokin aja di situ, biarin di situ sampai istilahnya dalam tanda kutip nih ya, udah biarin aja gitu, biar tahu rasa. Nggak begitu ya Pak ya? Memang saya juga melihat dari teori-teori dan konsep, ya kan, bahwasanya dulu teori itu adalah pembalasan retributif. Itu dikumandangkan lah, saya sampaikan pada tahun zamannya siapa. Iya. Nah sekarang dia kepada pembinaan. Nah sehingga masih banyak pola pikir kita yang tidak mengikuti perubahan itu. Iya, iya. Sehingga kita masih concern atau masih enak ketika kita mengatakan si A ini kan napi, udahlah matikan aja gitu kan. Iya. Ada yang seperti itu gitu. Nah tapi kan kita harus berpikir bagaimana kalau suatu ketika yang di situ itu anak kita gitu loh. Iya. Apakah akan kita biarkan hanya dengan seperti itu cara melakukan mereka? Apakah kita tidak mencari cara yang lebih baik, yang lebih manusiawi? Kita sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan yang paling mulia, tentu kita kan idealnya mencari cara-cara yang mulia. Mbak, ada bukan rumor, memang fakta dari Mas bahwa kemarin ya Pak, ada Warga binaan kita. Iya. Benar. Nah, penggagalan peredaran ya?
Iya. Tanggal 6 ya. Iya, Tanggal 6 semalam. Iya. Tanggal 6 bulan 1 2021. Jadi memang ketika ada pendahulu kami yang menyampaikan bahwa penjara itu miniatur sebuah masyarakat. Jadi apa yang terjadi di luar sana bisa saja dan mungkin saja terjadi di dalam rutan. Nah begitu juga narkoba. Ketika ada di luar sana bisa saja ada di sini dan mungkin sudah berulang-ulang kita lihat di televisi maupun di media cetak bahwa narkoba banyak dikendalikan dari rutan lapas. Narkoba ada beredar di dalam rutan lapas. Nah, pemberitaan semalam ya itu komitmen kami melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa kami juga serius menangani pemberantasan narkoba ini. Ketika kami temukan di dalam ada yang pakai, kami tangkap sesuai dengan SOP kami. Kami laporkan ke polisi untuk menindaklanjuti dan pengembangan. Itulah komitmen yang kita bangun. Nah, ini penangkapannya ketika petugas kita sedang kontrol melakukan pengecekan. Nah, lalu kita juga menyampaikan kepada masyarakat dan juga kepada keluarga WDP asal muasalnya ini kan adalah uang. Narkoba ini mahal. Jadi kalau mereka tidak punya uang, ini kan tidak mungkin terjadi penggunaannya. Nah, memang di tempat kita dilarang beredar uang yang konvensional, ya. Untuk itu pada saat ini juga saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya keluarga-warga binaan, kita harus sadar dan keberhasilan pemasyarakatan itu tidak hanya pada petugas, tapi juga warga binaannya, petugasnya, dan juga masyarakat. Dalam hal ini keluarga mereka. Mereka di sini kan sedang dibina, jadi jangan dimanjakan oleh masyarakat. Jangan berikan uang berlebihan kepada mereka, supaya tidak beli narkoba. Mungkin ada yang bilang bandar banyak di dalam, betul. Tapi kalau nggak ada untuk belinya kan nggak mungkin dikasih bandar ke mulutnya. Tidak ada yang membutuhkan. Coba tidak ada yang membutuhkan. Banyak dimanapun bandar, tapi dia tidak ada yang membutuhkan, tidak akan terjadi. Betul. Jadi cerita ini betul yang terjadi yang tanggal 6 tadi. Betul. Jadi akhirnya Bapak Kalau berbicara kecolongan, saya kira manusiawi ya. Sekalipun petugas kita sudah terlatih dan saya sendiri sebagai pimpinan, bisa saja kecolongan dan itu menurut saya manusiawi. Mengingat kondisi sekarang, mengingat juga keterbatasan petugas, mengingat juga overkapasitas jumlah warga binaan. Ya, namun boleh saja mungkin teman-teman media ataupun masyarakat melihat kami seperti penilaian mereka, tetapi marilah, kalau misalnya ya di Singapura itu, saya kan lama tugas di Batam, sering ke Singapura. Ya kalau mereka dikasih narkoba itu sudah tahu tidak bagus, itu tidak bakalan dikonsumsi mereka. Tapi kita kan merasa ini bagian daripada gaya hidup. Kalau aku sudah pakai narkoba sudah hebat, itu kan tantang petenteng kan. Dan sebenarnya itu merusak. Lebih kepada ayo dong kita sama-sama. Jangan aja berharap kepada kami sebagai petugas. Belum tentu semua petugas kami ini seperti yang diharapkan. Tapi belum tentu juga seperti yang dituduhkan. Iya. jadi ini Pak, ini kan ada berapa yang terjadi ya. Jadi rata-rata Pak, paling banyak itu apakah Kalau meminjam bahasanya dari Kementerian, mereka ini usia produktif. Iya, lebih dominan usia produktif. Oke. tapi ada dipisahkan juga sel laki-laki dan perempuan. Oh iya, kalau di sini kan kebetulan semua laki-laki. Tapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 bahwa penempatan warga binaan itu ada pengklasifikasiannya, yaitu usia, jenis kelamin, kasus. Jadi kita bisa pisah. Yang lansia ada tersendiri, yang kasus ini ada tersendiri.
Iya, kita menghindari. Tapi kalau perkelahian ya tiap hari ada. Tiap hari ya? Iya. Tiap hari ya Pak? Tiap hari ya. Itu kebanyakan apa yang diperebutkan sebelum perayaan? Sebenarnya yang diperebutkan itu tidak ada. Tetapi sebuah komunitas, tentu di komunitas mereka di dalam ini ada yang merasa aku yang paling preman nih, gitu ya kan? Kebetulan ya senior. Terus ada mungkin karena saking penuhnya, ada yang tatapan matanya terlalu luas, gitu Iya. kan? Nah, sebenarnya itu saja perkelahian mereka. Iya. Nah, mungkin berebut Gesekan kecil lah. gesekan kecil aja, tidak hal-hal yang sangat prinsip. Menerapkan pola yang sama sekarang. Nah, pasti sudah ada duta layanannya. Mungkin hari itu pas kakak tidak apa, atau mungkin orangnya lagi sakit, Oh, iya. lagi lemes. Iya. Atau mungkin lagi dicuci ini selendangnya. Tapi kita pikir positif Pak. Iya. Iya. Jadi ini adalah bagian daripada pembangunan zona integritas, Iya. peningkatan pelayanan publik di rutan dan lapas yang ada di Indonesia. Nah, ini bagaimana kita melakukan pelayanan yang lebih inovatif, yang lebih ramah, yang lebih tanggap, yang lebih berkekeluargaan kepada masyarakat. Nah, ini memang baru beberapa tahun ini, 2 tahun ini yang ada di masyarakat. Iya, pembangunan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bagaimana meningkatkan pelayanan, bagaimana negara hadir di tengah masyarakat. Jadi kalau di Rutan Labuan Dili memang setiap hari sudah seperti ini. Membangun Rutan Labuan Dili yang bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Semangatnya di kita adalah Ahoy. Ahoy ini kita ambil dari semboyannya orang Melayu ya. Kebetulan kita ada di tanah Melayu ini, di tanah Dili. Nah, kami berkomitmen membangun pelayanan yang Ahoy. Singkatannya amanah, humanis, optimis, integritas. Mantap kepala lapang. Amin. 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 Apakah ini sudah diterapkan Pak? Kalau saya menyampaikannya tentu sudah diterapkan. Seperti tadi kakak datang, langsung ada anggota saya yang menyampaikan saya ke atas. Kalau dulu kan siapa kau, hebat kali kau kan itu, mulai seperti sering disampaikan oleh Pak Menteri kami kan di Medan itu. Nah, tapi sekarang kita coba pelan-pelan. Maka menurut saya pribadi, bukan sebagai karutan ini ya, ketika apa yang kita didik kepada anak-anak kita, dalam hal ini saya kepada anggota saya, itulah yang terjadi. Maka saya sebagai role model, ketika kakak WA saya, langsung saya jawab. Begitu kakak ada ini, saya jawab. Nah, seperti itulah kami sekarang melakukan peningkatan pelayanan di pemerintahan kita, khususnya di Rutan Labuan Dili. Kontak publik sekarang. Iya. Kita nggak sebenarnya kontak publik. Iya, Bukan layanan publik lagi, kontak publik. kontak publik benar. Kontak publik. Saya lihat di Bapak kemarin ada menyelenggarakan obat-obatan. Ya. Obat-obatan, kemudian ada penghargaan, banyaklah prestasi yang sudah berikan kepada Pak Gubernur Simontak, baik oleh pemerintah maupun oleh Jadi kegiatan itu adalah merupakan suatu bentuk kegiatan pembinaan kepada warga binaan ya. Dan juga kita dalam melakukan tugas ini mencoba melakukan SOP yang terkait dengan pelayanan publik. Kita dengan memberikan kegiatan penulisan itu, kita akan mencoba cari tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang sedang mereka inginkan, apa yang mereka ingin sampaikan kepada kita dan kepada menteri, kepada presiden. Kemarin juga kita buat kepada kepala daerah. Nah, tapi surat ini hanya akan menjadi bahan evaluasi kita, apakah nanti ada forum-forum tertentu akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun bagi kami ini salah satu cara menciptakan suasana aman di dalam. Iya. Nah, ketika orang kita dengarkan, sekalipun mungkin seorang narapidana
mungkin dia akan lebih merasa dihargai. Ada lagi nih, Bang Setia. Apa pesan Bapak terhadap masyarakat dan apa yang Bapak harapkan khususnya dari pesan yang mau Bapak sampaikan? Ya, pesan saya kepada masyarakat dan juga generasi muda nih khususnya, ketika melakukan kejahatan atau melanggar hukum, ini akan melekat sangat lama pada diri kita. Sudah menyandang nanti mantan napi, kalau mantan pacar mungkin nggak terlalu berat ya. Berat ya. Dan kalau mantan napi, itu sangat berat dan itu sudah disampaikan oleh orang-orang warga binaan kita di dalam ya. Maka kepada generasi muda, jangan terlalu cepat mengambil keputusan sehingga bisa mengakibatkan pelanggaran. Nah, harapannya kepada seluruh yang menyaksikan pemberitaan ini, yang mendengarkannya, ayo kita revolusi mental bahwa penderitaan mereka bukan hanya penderitaan mereka, tapi penderitaan kita. Untuk itu ayo kita sama-sama yang punya kelebihan berbagi, yang punya tanahnya mungkin luas, ayo kita bagi hasilnya bagaimana supaya semua warga negara kita makmur, negara kita juga jadi makmur. Itu saya. Saya dengar juga ini Pak, bahwa kemarin kalau nggak salah pagi yang Iya. tapi tidak undang-undang. Berarti nggak dapat informasinya nih. Dapat saya Pak, dapat Ya? Pak, tapi terus Nggak ya, sampai ya? iya, itu juga ada Pak cerita, kok bisa jadi pagi jagung gitu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang saya sampaikan tadi sudah semua nih dikerjakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Yang harusnya pun tugasnya Kementerian Pertanian, kita sudah ikut serta melakukan itu. Itu dalam hal ini program ketahanan pangan. Namun kegiatan ini juga berkesinambungan dengan program pembinaan, di mana kemarin kita mendapat bantuan dari Kementan, kita libatkan warga binaan untuk menanam, sambil kita mendukung ketahanan pangan, tapi kami juga melakukan pembinaan penanaman jagung kepada warga binaan kita. Jadi kalau ada 10 orang hari ini yang kami berikan di Dorsmir, di lapangan di jagung, ini akan hal yang positif. Semoga mereka di dalam tidak melakukan hal-hal yang seperti dituduhkan teman-teman tadi. Oke. Jadi ini Pak, satu lagi permintaan kita dari Jakarta Observer. Kita mau berkolaborasi dengan Hutan Rasa Pelabuhan Deli Ya. untuk mengedukasi masyarakat. Kira-kira gimana Pak? Minta dari media. Iya. Kira-kira boleh nggak nih Pak? Sekarang ini kan pemerintahan kita sudah sangat baik, transparan, semua dilibatkan untuk ikut serta membangun pemerintahan. Jadi Rutan Labuan Deli juga sama, siapapun yang mau bekerja sama dengan kita, individu, perusahaan, BUMN, ayo kita sama-sama sekarang. Apa yang bisa Anda bantu, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kita buat untuk bersamaan membangun sebuah inovasi yang baru, kami welcome please Jakarta Observer. Iya, terima kasih banyak ya Terima Pak. kasih, Ya, Bapak semoga Ibu. kita diberikan kesehatan. Amin. Dan juga kita juga bisa mengedukasi masyarakat di 2021. Amin. Iya, Jakarta Padamu Observer. negeri. Iya, bersama Pak Nimrod, juga rekan kita Murni, Neti, CO, di 2021 kita edukasi masyarakat bernama Sumatera Utara.